Alumni bicara, open your mind. 3, 2, 1. Masuk di studio kok jadi panik. Apa ya bikin berdebar-debar hati jadi gitu. Dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil PNUP yang kami banggakan. Bisa dulu minta penjelasannya kenapa jadi berdebar-debar masuk ke studio? Apa yang mau jadi berdebar? Agak tegang Kak. Agak tegang. Dari segi apa ya tegang gitu? Ini bukan Cremona ya. Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil yang terpilih secara aklamasi atau secara voting? Voting? Iya. Oh luar biasa ya. Berarti banyak peminat ini. Iya. Dari voting itu berapa pemilih? Jumlah pemilih? Kemarin kebetulan itu Kak, kan kita buka bosnya itu via Zoom. Pertama kali kemarin dari Himpunan Mahasiswa Sipil yang pertama kali yang buka untuk Zoom online di kampus PNUP. Jadi kemarin kita memberanikan diri untuk Zoom untuk adakan mubas. Jadi kemarin hasil dari mubasnya itu kita adakan ada sekitaran 6 hari dan alhamdulillah selesai dan terpilihnya kemarin itu 28 bulan Juni. Luar biasa ketua terpilih secara voting yang menggunakan sistem Zoom ya. Dari jumlah ada dari teknik sipil itu berapa banyak yang memilih yang ikut di dalam Zoom itu? Jadi langsung kemarin itu Kak, kan memang kita terkendala juga di jaringan. Jaringan. Teman-teman juga tetap terapkan social distancing seperti apa yang sudah diterapkan dari kampus sendiri. Jadi kemarin itu jumlah partisipan yang gabung itu ada sekitar 300 lebih. 300 lebih. Dari angkatan? Dari angkatan, baik itu angkatan 2019, 18, bahkan senior-senior yang tua juga. Ikut juga Bu? Iya Kak. Bahkan dari Zoom-nya kita ini kita betul-betul ketemu lagi dengan senior-senior yang tua kemarin. Kita Oh gitu. kembali lagi untuk bersilaturahmi kemarin. Tidak ada seragam pajak. Namanya tidak selaku ketua. Ya, terima kasih Kak. Himpunan. Perkenalkan, nama saya Ariel Sari, biasa dipanggil Ariel. Ariel. Iya Kak. Kalau sekretarisnya apa? Jadi kebetulan saya datang di sini dengan teman-teman. Saya ini ada mungkin kalian bertanya yang di sini seragamnya apa, warna biru, di sini warna coklat, di sini warna kuning, dan ini sama. Jadi saya datang di sini dengan teman dari biro khusus. Biro khusus dari himpunan. Iya betul. Jadi masing-masing biro ini beda kopsa ya, beda bajunya. Iya. betul. Dan masing-masing punya ketua. Nah, betul sekali. Oh begitu ya. Mungkin Indarka mungkin perkenalkan dulunya supaya ada di kampus tahu Indarka bagaimana kepengurusannya. Mungkin terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arkam Usman, Arkam Usman. biasa dipanggil Arkam. Arkam. Segera dipanggil Sukri. Udah. Panggilan lapangan Jimbe. Oh Jimbe. Oh Mungkin Jimbe. dari setiap komunitas pecinta alam masing-masing itu punya nama lapangan. Dan kebetulan nama lapangan saya Jimbe. Jimbe. Betul, Kak. Jabatan Ketua BK Kopskala Spain periode 2020-2021. 2020-2021. Teknik sipil juga. Dari situ. Kalau Ida? Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Maramat, biasa dipanggil Nuno. Bukan Rahmat. Nuno. Nuno ya. Iya Kak. Saya ketua dari BK Sekolah HMS PNUP. BK sekolah. BK Sekolah. BK sekolah. Iya, Bukan bekas sekolah. Apa maksudnya lagi bekas sekolah? Sekolah itu berasal dari artinya itu waktu luang. Waktu luang. Jadi kalau BK Sekolah itu mungkin saya bisa sedikit cerita Kak mengenai Silakan. BK Sekolah. BK Sekolah itu lembaga yang dibawa naungan dari Himpunan Mahasiswa Sipil. Kita ini bergerak dalam bidang penalaran dan kemanusiaan. Oh, penalaran dan kemanusiaan. Berarti kalau ada ular ini bisa ditangkap. Kalau ditangkap ini. Oke, langsung saja. Iya. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Teologi Fauzi. Laude Muhammad. Ya. Biasa disapa Oci. Oh, Saya jauh sekali nih. Laude langsung ke Oci nih. Biasanya kan Laoci. betul. Ya. Kalau di bawah sering panggil Lauci. Laoci ya.
Jadi saya adalah koordinator dari Departemen Pembinaan Pengembangan Akademik. Departemen Pembinaan Akademik. Jadi satu periode ini. Iya. Memang ada 3 unsur, jadi ketua umum ini tidak ada sekretaris dan bendaranya. Ada. Tetap ada, tetapi bidang-bidang tadinya ya. Jadi dia merupakan ketua bidang ini. Teknik sipil, open your mind. Alumni bicara. Di teknik sipil itu harus bermental baja. Tidak cengeng, tidak menangis kalau video. Tapi ketua, apa yang menarik di situ? Yang menarik di sipil tentu Kak, kalau yang saya rasakan pribadi ya, mungkin Kanda juga tahu itu kan, kekeluargaan. Keluarga. Betul sekali. Mungkin nilai-nilai itu yang selalu kita tanamkan bahkan dari senior-senior terdahulu sampai sekarang. Sampai sekarang ya, kita selalu tidak pernah putus mata rantai. Mulai dari 87 sampai dengan 2020. Kalau di Darkam dipanggil Ini saya. Sukri. Dipanggil apa? Mungkin sedikit Kak saya bicara masalah skala itu apa. Iya, boleh. Bisa saya memang menunggu di skala. Karena saya selama ini kalau menggambar skala berapa ya? Skala 1000. Ya kan? Mungkin Kak apa ya? Untuk BK Korps Skala sendiri itu bagian dari kelengkapan struktural HMSPNB itu sendiri. Yang dimana Korps Skala ini menaungi atau mewadahi teman-teman dari anggota atau keluarga himpunan mahasiswa sipil di bidang kepecinta alaman. Oh, pecinta alam. Awal mulanya skala ini terbentuk Kak, dari kegemaran senior-senior terdahulu, yang dimana pencetus dari Korps Skala itu sendiri adalah Kakanda Agus Kurniawan beserta kawan-kawan. Korps Skala ya. Beranjak Jadi sama dengan Mapala kan? enggak, Kak. Seperti itu. Seperti Tidak? itu. Seperti itu ya. Cuman kita bergerak di jurusan, Jurusan. sedangkan Mapala kan keseluruhan Kak. Keseluruhan. Nah, ini kan menarik. Tentu kalau Korps Skala, kepanjangannya skala apa tadi itu? Sipil Kaula Alam. Sipil Kaula Alam. Kaula Alam. Alam. Bukan kaum alam ya. Awal Kaula. mulanya itu Kak, sipil Kaula Muda Alam. Terus direvisi kembali jadi sipil Kaula Alam. Kaula. Ada berapa banyak anggota daripada skala? Untuk sekarang mulai dari pengurus dan beserta jajarannya itu 32 Kak. 32. Tidak ada rencana. Ini kan kita bagaimana di sipil itu, saya selaku alumni dari teknik sipil, tapi ketika kita lepas dari alumni sebagai status alumni, kita sudah tidak ada lagi berpikir masalah jurusan. Kalau di dalam kampus ini ada namanya Mapala atau apa yang satunya tadi? Sipil Kaula. Apa yang satu bukan Korps Mapala? Skala. Korps Skala ya. Bisakah itu kita menyatu kembali dengan jurusan yang lain supaya jangan kita berbeda dalam suatu kampus, tapi menyamakan persepsi. Saya pernah masuk ke kampus, ada istilah namanya trotoar. Mahasiswa baru tidak injak, tidak boleh menginjak di tengah-tengah trotoar, harus lewat pinggir. Kalau dulu kita itu, bagaimana mengkader? Kita dikader. Apabila sudah selesai halal bihalal atau aspeknya itu, sudah kembali lagi kita. Tidak ada lagi membedakan mana senior mana junior. Ketika ada gap, kita malah mau bertanya ke senior kita. Tapi kalau kita tidak ada hubungan baik dengan senior, kita mau belajar gimana? Saya dulu seperti di LinkedIn saya itu, bahkan saya bermain dengan 2 tahun di atas saya, termasuk saya dikerjakan tugas sebagai senior karena kedekatan kita. Nah, disiplin itu adalah keterkaitan daripada semua unsur jurusan adalah kampus. Kita tidak boleh terpisah, kita tidak boleh ada gap di antara semua jurusan, karena politeknik itu merupakan
seperti dengan kapal pesiar, kita hadir dalam sana untuk menuju suatu proyek besar. Di dalamnya ada akuntansinya, di dalamnya ada administrasi bisnisnya, di dalamnya ada teknik kimianya, teknik elektronya, teknik mesinnya. Ketika ada yang satu hilang, pasti pincang. Mungkin dari nanti akan merasakan bahwa kita harus tanamkan ke jiwa kita bahwa politeknik itu adalah satu bagian daripada kita bersaudara semuanya, tanpa ada yang politik dan jurusan. Saya memang selalu penasaran dengan junior saya atau senior saya sekalipun, apa yang menjadi dasar sehingga seolah putus mata rantai dengan jurusan lain. Saya dulu itu namanya anak kantin. Anak kantin itu kita di kantin saja, tetapi semua jurusan itu hadir di situ sebagai anak kantin. Ini yang mungkin senior-senior mungkin kedepannya kita maukan seperti apa itu. Jangan kita tertanam bahwa sipil hanya sipil saya pergaulan. Padahal tidak. Di dunia usaha atau maupun di instansi, kita selalu berhubungan, mau jurusan apa saja. Kita tidak boleh monoton atau menutup diri untuk berteman. Teman, sahabat adalah di mana rezeki itu hadir di dalamnya. Betul tidak di dalamnya? Kapan kita kalah ini? Kita punya Dinda ini. Insya Allah selesai mengurus. Di mana kamu Dinda? Di bawah. Bawah jadi yang asli di sana kan alat biota laut ya. Iya. Maksudnya Terkenal dia aspal budaya. aspal butonya dengan RB-nya. Iya. Kenapa Dinda jauh-jauh dari bau-bau kuliah di Politeknik? Mungkin rezeki Mhm. yang membawa saya ke sini. Begitu. Dan tidak pernah terpikir bahwa kuliah di sini gitu ya. Iya. Ketua kamu. Menarik memang Dinda Arkam bahwa dia akan menjadi seorang visioner yang menjadi konsultan. Karena di bawah itu butuh pengembangan ya. Dan itu jangan bisa cakap. Dinda, biasanya ya kalau selektif saya itu ceweknya cuma berapa ya? 5 atau 6. Iya. Dinda berapa ya jadi cewek? Kalau dalam kelas itu Kak, malah kelas saya ini lebih banyak cewek daripada Masya Allah, jadi peminatnya sipil itu terbanyak. Tidak, kebetulan waktu dari awal kelas 1 itu seimbang. Terus ada beberapa yang keluar, entah itu DO atau cuti. Kemudian akhirnya sekarang itu lebih banyak perempuan. Dia banyak perempuan ya. Laki-lakinya cuma 9 orang. Masya Allah, jadi sekretaris di barat. Iya, begitu. Apa menariknya Dinda masuk di sipil sebagai perempuan yang kekar dan bertahan? Apa ya Kak, mungkin kalau orang-orang berpandangan bahwa di sipil itu apa ya, kebanyakan laki-laki, cuman kalau kita melihat realitasnya sekarang di Poltek banyak juga perempuannya Kak. Masa Iya. gitu ya. Ramai di sekitaran jurusan itu dengan perempuan. Tidak takut jadi dengan matahari. tidak. Jadi kita juga hilangkan itu pandangan-pandangan seperti itu bahwa perempuan tidak bisa ada di lapangan untuk kerja, baru takut sama matahari. Sudah hilang gitu ya. Teknik sipilnya PNUP membuktikan itu bahwa perempuannya juga bisa. Luar biasa. Sekalipun itu perawatan setengah Iya. mati. Libur itu. Jadi sekarang di teknik sipil itu sudah lebih banyak cewek ya daripada cowok. Kalau dalam kasus di kelas saya, jurusan angkatan 2018 jurusan 2018. teknik konstruksi sipil, kelas saya itu di kelas B memang lebih dominan perempuan. Luar biasa, seperti sekretaris ya. Bagaimana pandangannya gitu
Apa memang ini sudah diborongi dengan perempuan dari sipil ya? Ya, kebetulan di kelas saya di kelas 3 di Unpad Perancangan Keuangan Gedung itu memang dominan cewek juga. Dominan cewek juga. Di dalam kelas saya itu ada 14 orang cewek dan 12 orang cowok. Berarti di sini membuktikan bahwa cowok dan cewek itu sudah berbanding 130 ya. Betul tidak itu? Bahasanya laude ini. Saya terus hanya bahasa laude bahwa jangan pusing-pusing cowok ini 1:30 betul itu. Pusing-pusing cari cewek. Jadi mulai dari angkatan berapa ini terus lebih banyak cewek daripada cowok ya? Sebenarnya dari angkatan, kalau dari saya pribadi lihat Kak, mulai 2015 ke atas itu sudah mulai banyak cowok ya, cewek ya. apalagi yang di 2019 bahkan di 2020 pun yang ketika saya biasa tuh dominan cewek. Dominan cewek. Bahkan yang kegiatannya kita yang ketika bengkel yang mesti untuk panjat-panjat, Ah. saya akui perempuan. Perempuan yang manjat. Menarik. Nanti kalau ada acara begitu saya hadirkan media itu ya. Karena dulu kita itu perempuannya sangat disayangkan, disayang-sayang. Jauh kerja batu, jauh kerja kayu dulu. Biarkan ini dulu cowok-cowok. Tapi ini terbalik, cewek yang bekerja. Mungkin beda nih zamannya kak. Ada bisa manjat. Tetap safety, Tetap safety ya. safety first. Jadi pas ya. Nah kalau Pak Ketua di dalam bagaimana memberikan vokasi kepada adik-adik agar dia senang dengan himpunan, mau berorganisasi dan ingin meluangkan waktunya berorganisasi. Betul sekali. Kalau dari saya pribadi Kak, seperti dari kita harus selalu belajar dari pengalaman. Tentunya itu pertama kan tentu itu berupa program kerja yang berupa menarik dari supaya kita bisa tarik dari angkatan yang mau masuk ke dalam himpunan. Pertama kita harus lihat dari identifikasi masalah dan kita lihat potensinya. Dari kita lihat identifikasi masalah dan potensinya kan melahirkan tujuan. Dari tujuannya lagi melahirkan usaha-usaha. Terus dari usahanya itu melahirkan program kerja. Jadi program kerja yang diajukan dari teman-teman jurusan teknik sipil tentu lahir dari masalah-masalah dan potensi yang ada. Jadi kami adakan program kerja itu berupa yang disiplin ilmunya kita. Jadi betul-betul untuk agenda-agenda yang mau masuk di himpunannya kami, ya tentu betul-betul memang karena keinginannya sendiri. Melihat senior-seniornya yang betul-betul harus pintar untuk seimbangkan antara organisasi dan akademik. Harus berjalan seiring. Alumni bicara, open your mind. 3, 2, 1.